Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kanal Nurul Indarti dengan seri berbagi tentang metodologi penelitian. Teman-teman, kredibilitas seorang peneliti, baik tidaknya penelitian itu dilakukan, akan menentukan aspek kredibilitas itu sendiri. Sehingga pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendiskusikan aspek kualitas sebuah penelitian. Karena kalau penelitian tidak baik, prosesnya, desainnya, maka kita tidak bisa memastikan bahwa hasil penelitian yang kita lakukan memberikan temuan yang bermakna, bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, dasar bagi penelitian yang akan datang. Jadi berbicara kualitas penelitian ini sangat esensial dalam sebuah proses penelitian itu dilakukan. Karena dalam seri sebelumnya kita menggarisbawahi bahwa penelitian adalah sesuatu yang adalah sebuah proses, dia bisa direncanakan dan bisa dikelola. Merencanakan dan mengelola penelitian dengan memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan menjunjung tingkat kualitas penelitian yang baik adalah sebuah keharusan. Yuk kita diskusikan apa saja yang menjadi aspek kualitas sebuah penelitian yang kita lakukan. Nah, sekilas sebelum masuk ke aspek kualitas penelitian, saya ingin mengajak teman-teman bicara tentang proses dalam metode penelitian. Karena ketika bicara kualitas penelitian, ini berlaku untuk metode penelitian kuantitatif maupun metode penelitian kualitatif. Kapan-kapan saya akan berbagi tentang karakteristik keduanya ya. Tapi untuk sesi ini kita akan fokus di garis besar bagaimana kemudian aspek kualitas itu berada dalam kedua metode ini. Teman-teman, di proses metode kuantitatif dan kualitatif, proses berpikir bagaimana sebuah riset itu bermula, itu kalau di kuantitatif kita mengenal istilah pemikiran dengan deduktif. Sehingga biasanya kita memulai penelitian dengan adanya rangka konseptual. Di rangka konseptual ini kemudian diejawantahkan dengan sebuah hipotesis, jawaban sementara. Kemudian kita mendesain rancangan penelitian, melakukan proses pengumpulan data, kemudian menganalisis data, dan akhirnya menghasilkan sebuah temuan penelitian yang memiliki makna. Sementara di kualitatif berbeda, sangat bertolak belakang dengan kuantitatif, yaitu prosesnya induktif. Kita mungkin bermula dari rangka konseptual, karena dalam tradisi sekolah bisnis kita banyak menggunakan pendekatan positivis, ya, di mana kemudian kita bermula dari literatur yang ada. Jadi umumnya kita akan bermula dengan rangka konseptual, kemudian kita turunkan dalam rancangan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Apa yang membedakan keduanya sebenarnya? Tujuan utama dalam penelitian dengan kuantitatif itu adalah pengujian. Sementara di kualitatif adalah discovery atau penemuan, penggalian, gitu ya. Sehingga ketika ini bicara pengujian, tentu penekanan utama dalam penelitian kuantitatif itu adalah rigiditas atau kaku. Jadi teman-teman, ini linear itu biasanya sistematis, terstruktur, maka kekuatan dalam kuantitatif adalah kekakuan itu sendiri. Karena ini biasanya rigiditas dan kaku, dan dia prosesnya linear seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah sebuah proses yang linear, maka dalam banyak situasi penelitian kuantitatif itu lebih cepat, ya, dalam tanda kutip. Sedangkan karena tujuannya adalah untuk penemuan di penelitian kualitatif, maka kecenderungannya ada proses yang bolak-balik nih. Karena setelah ke lapangan ternyata bukan itu yang menjadi dasar untuk penelitian dimulai. Oh, ternyata setelah data collection, pengumpulan data, ada hal lain yang kemudian mencuat dalam proses penelitian. Nah, fleksibilitas ini menjadi kekuatan tersendiri dalam penelitian induktif atau penelitian kualitatif. Karenanya, dalam banyak situasi, penelitian dengan pendekatan induktif cenderung lebih lambat. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa kedua pendekatan ini bisa saja cepat, bisa saja lambat. Apalagi jika tidak dikerjakan. Ini menjadi catatan. Nah, bagaimana posisi peneliti, ya, dan kaitannya dengan kualitas penelitian? Kuantitatif, kita memiliki kontak tidak langsung dengan objek.
Sehingga kita mengamati sebuah objek itu dari luar. Bagaimana kita melakukan kontak dengan serangkaian indikator yang mungkin sifatnya cukup abstrak, atau mungkin ada parameter tertentu ya untuk menangkap fenomena yang ada di sini nih dengan instrumen. Sehingga tidak heran kalau kemudian di kuantitatif kita memiliki kekuatan objektif. Karena instrumennya sendiri, karena untuk mendapatkan fenomena, menangkap fenomena ini yang kita lihat dari luar, kita menggunakan instrumen. Maka ketika bicara kualitas penelitian di kuantitatif, yang kita address, yang kita benar-benar fokuskan itu adalah instrumennya. Instrumen bisa berupa, umumnya di kuantitatif menggunakan survei adalah protokol survei, ya, kuesioner. Kalau di eksperimen itu adalah manipulasinya, desain eksperimennya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kualitatif? Kualitatif ini kontak personal atau langsung dengan fenomena. So, kita berada di dalam fenomena itu sendiri. Sehingga yang selalu ditantang, yang selalu dikritik dalam penelitian induktif atau kualitatif itu adalah subjektif. Subjektivity. Ini nggak bisa dihindari. Konsekuensinya, ya ketika kita menjadi bagian dari sebuah objek, bagian dari fenomena itu sendiri, bisa saja kita tahu banyak, tapi tentang sedikit hal. Atau kalau di kuantitatif, kita tahu sedikit, tapi tentang banyak hal. Ini menjadi catatan. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan induktif, posisi kita berada di dalam fenomena itu sendiri, kita adalah instrumen. Ini yang kemudian membedakan. Sehingga ketika kita bicara, kita adalah instrumen. Sehingga ketika kita bicara tentang kualitas sebuah penelitian, maka kedua pendekatan ini menuntut diskusi yang agak berbeda. Jadi tentu kualitas itu bicara keseluruhan proses penelitian itu dilakukan, tetapi di kuantitatif karena kita berjarak dengan objek, kita menggunakan kail yaitu instrumen, maka kekuatan baik tidaknya kekuatan utama baik tidaknya metode kuantitatif itu adalah instrumen. Sehingga ketika bicara kualitas penelitian di kuantitatif yang sangat dikritisi itu adalah instrumennya. Kuesioner misalnya, protokol atau desain manipulation check-nya dalam eksperimen misalnya ya. Sementara kalau di kualitatif, ya the whole proses penelitiannya itu sendiri dan penelitinya. Ini agak berbeda karena di penelitian kualitatif kita peneliti adalah instrumen. Nah, sehingga ketika bicara aspek kualitas penelitian, apa yang menjadi penting untuk didiskusikan atau apa sih yang menunjang mempengaruhi baik tidaknya sebuah penelitian dilakukan? Yang pertama adalah validitas. Kedua adalah reliabilitas dan yang ketiga adalah aspek praktikal, aspek teknis ya. Nah, validitas ini bicara apa? Akurasi. Seberapa tepat alat ukur itu mengukur apa yang akan diukur. Sementara reliabilitas itu bicara presisi. Jadi seberapa konsisten hasil pengukuran yang kita lakukan. Ya, teman-teman, kalau saya ingin mengukur berat badan, ini karena bulan Ramadan, jadi mungkin sensitif terhadap isu berat badan gitu ya. Teman-teman akan menggunakan alat ukur apa? Kalau kita mau mengukur berat badan, ini berat badan manusia, ya. Alat ukur berat badan itu adalah timbangan. Ya, timbangan yang ini satuannya bisa saja kilogram kalau untuk manusia dewasa seperti saya, atau mungkin kalau bayi ya grams atau ons gitu ya. Maka ketika kita menggunakan alat ukur timbangan dengan bersatuan kilogram, karena kita manusia, kan bisa saja timbangan itu alat ukurnya dengan ton ya atau kuintal gitu kalau itu berat beras gitu ya. Nah, maka ketika kita memilih alat ukur timbangan dengan satuan kilogram atau gram ini merepresentasikan seberapa akurat, seberapa tepat alat ukur. Sementara reliabilitas ini bicara seberapa konsisten hasil pengukuran dengan alat ukur tersebut ketika misalnya saya mengukur di pagi hari.
atau saya mengukur di siang hari atau di sore hari menjelang buka puasa. Ya. Atau misalnya ketika saya mengukur pada tempat yang berbeda, mungkin saya berada di satu gedung yang itu berada di lantai 1 dan lantai 5 karena pengaruh gravitasi misalnya, atau pada dimensi waktu yang berbeda, tadi hari, siang, sore, malam gitu ya. Tapi bisa juga bulan pertama, bulan kedua misalnya. Ya kalau kita melakukan perubahan diet secara ketat mungkin bisa terjadi penurunan. Tetapi ini menjadi catatan tersendiri. Atau misalnya ketika kita mengukur dengan orang yang berbeda, ya setting yang berbeda gitu. Nah teman-teman, ini menunjukkan seberapa konsisten hasil pengukuran. Ini presisi. Nah, di beberapa literatur, di beberapa textbook yang digunakan, itu ada yang menambahkan tidak sekedar bicara validitas, tidak sekedar bicara reliabilitas, tetapi juga isu terkait dengan praktikal. Practicality. Ya. Jadi seberapa peneliti ini melakukan desain atau perencanaan dan pengelolaan yang mungkin melibatkan aspek ekonomis. Jadi apakah kita mempertimbangkan pemilihan data, penyebaran kuesioner itu hanya karena murah, ya, atau karena cepat, atau karena kemudahan akses apapun atau aspek kemudahan gitu. Jadi kualitas itu juga bisa dipertimbangkan atau dilihat dari seberapa peneliti berhati-hati dalam membuat desain. Jadi kalau kita membuat kuesioner dan kuesioner itu kita tujukan dengan daring, alasan utama dalam penentuan daring itu adalah karena biar cepat, biar murah, ya, tanpa mempertimbangkan aspek konstruknya, tanpa mempertimbangkan aspek karakteristik responden dan kebutuhan penelitian. Nah ini yang kemudian menjadi kritikal, menjadi isu tersendiri. Jadi berhati-hati karena penelitian adalah sebuah proses yang memang harus kita rencanakan dan kita kelola. Sehingga subjektivitas peneliti yang menggampangkan, kalau dalam bahasa Jawa gampang, nah ini menjadi catatan tersendiri. Ada banyak alat ukur, ada banyak indikator, ada banyak kriteria ketika bicara validitas untuk kuantitatif dan reliabilitas untuk kuantitatif, atau juga validitas, reliabilitas untuk kualitatif. Dan mungkin tidak akan saya bahas di sesi ini. Penasaran ya? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sesi yang akan datang. Tapi saya ingin mengajak teman-teman ketika ada dua aspek besar. Jadi yang kemudian sering dikritisi itu adalah aspek validitas dan reliabilitas. Pilih yang mana? Ya, bisa saja teman-teman kita berada dalam situasi seperti 4 kuadran ini. Idealnya adalah kita melakukan penelitian, proses penelitian, kita mendesain dan mengelola proses penelitian itu berada dalam kuadran, saya sebut sebagai kuadran A. Ya, apa itu A? Di mana kemudian kita punya instrumen dan proses penelitian itu memiliki aspek validitas yang tinggi, reliabilitas yang tinggi. Ini ideal sekali. Jadi kalau kita bicara mana yang harus kita tempuh, Bu Nurul, yang A. Di mana instrumen yang kita lakukan, proses penelitian secara keseluruhan itu valid dan reliable. Validitas yang tinggi dan reliabilitas yang tinggi. Yang tidak boleh yang mana? Yang sangat tidak baik, menunjukkan kualitas yang tidak baik, yang saya merah, yang saya beri warna merah, yaitu yang B. Di mana yang B ini berada dalam kuadran ketika validitasnya rendah atau dan reliabilitasnya rendah. Teman-teman tahu ya, tidak akurat dan tidak presisi. Berarti tidak valid dan tidak reliable. Maka ini jangan menjadi tujuan. Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian, mendesain penelitian dan berada dalam ranah kuadran yang merah ini ya sudah tidak usah dilanjutkan. Karena jelas tidak valid, tidak reliable. Ini hanya menghabiskan waktu untuk sesuatu yang menurut saya tidak akan memberi makna. Jadi segera diperbaiki. Tetapi dalam kehidupan teman-teman, kadang kita tidak mudah juga mencapai posisi A dalam situasi penelitian ya. Karena penelitian itu sesuatu yang membuat saya juga seperti meningkatkan adrenalin karena ada ketidakpastian, ada kejutan-kejutan yang ditemukan dalam proses penelitian.
apakah itu metode kuantitatif ataupun kualitatif, kejutan, ketidakpastian, risiko itu selalu ada, gitu ya. Nah, ketika kita dihadapkan pada situasi yang penuh ketidakpastian ini, sebaik-baik kita merencana, itu kan ada proses yang mungkin uncontrollable ya. Apa yang harus kita pilih ya, atau mana yang kita pilih? Bisa saja kita berada pada situasi C atau kita berada pada situasi D. Situasi C itu mengatakan bahwa validitas tinggi, reliabilitas rendah, atau valid tapi tidak reliable. Sementara yang D itu mengatakan validitas rendah dan reliabilitas tinggi. Yang penting reliable tapi nggak valid. Pilih yang mana ya? Dua kuadran ini, C dan D adalah kuadran yang mungkin teman-teman akan banyak temukan. Ya, atau yang A ini adalah satu, must be ya, have to be like that. Tapi kalau kita berada dalam situasi seperti C dan D, mana yang lebih baik? Teman-teman, saya ingin mengajak kembali dalam pengukuran berat badan. Ketika saya mengukur berat badan dan saya menggunakan alat ukur timbangan yang bersatuan kilogram atau gram, terutama kilogram karena saya manusia dewasa, maka fokus saya adalah akurasi. Fokus saya adalah validitas. Jadi kalau kemudian saya mengukur berat badan, dan berat badan ini saya ukur dengan satuan bukan kilogram, tetapi derajat Celcius, karena itu termometer ya, atau derajat Fahrenheit, apa yang terjadi? Tentunya tidak valid. Meskipun ketika saya mengukur berkali-kali, saya mendapatkan hitungan hasil yang konsisten. Ya mungkin beda-beda tipis degree-nya ya. Tapi ini sudah tidak valid, tidak akurat. Jadi kalau kita mau menangkap fenomena berat badan, ya, atau fenomena religiositas, tetapi alat ukur berat badan religiositas yang kita pakai tidak tepat, tidak valid, sekonsisten apapun hasil pengukurannya, kita nggak bicara apa yang kita ukur loh ya. Ini menjadi catatan. Dengan demikian teman-teman, kalau kita merefleksikan obrolan yang barusan, ini berada di kuadran yang mana ya? Tentu kita akan menyasar di kuadran yang tinggi. Yang validitasnya tinggi, dia harus valid, mungkin tidak reliable. Nah, yang menjadi PR tersendiri adalah bagi kita, bagaimana kemudian meningkatkan reliabilitas. Bagaimana kita meningkatkan reliabilitas kalau itu sudah valid? Reliabilitas ini kan konsistensi hasil pengukuran. Bisa saja teman-teman berhadapan pada situasi di mana mungkin pengamatan, periode pengamatan terlalu pendek, atau jumlah responden itu terlalu sedikit, ini bisa menjadi isu. Jadi bisa saja kemudian kita perlebar, kita perluas cakupannya, kita perlebar, kita perbanyak jumlah responden, gitu. Karena secara statistik the more data, the better the results. Ya, ini menjadi salah satu teknik yang kemudian sering digunakan untuk meningkatkan reliabilitas, gitu ya. Jadi kalau ini terjadi dalam proses, saya mengulang lagi, kalau kuadran B yang terjadi ya ini menjadi catatan, kita harus redo mungkin, redesign prosesnya. Bisa jadi ini menjadi kiamatul sugro dalam proses, kiamat kecil dalam proses penelitian kita, sesuatu yang kejutan yang mungkin tidak menyenangkan ya, kejutan yang benar-benar membuat kejutan. Nah, kalau ini juga yang D, ini menjadi catatan yang mungkin ya kita harus ada perbaikan signifikan dalam desain, baik itu penelitian secara keseluruhan atau instrumen. Baik teman-teman, ini adalah aspek penting yang perlu dipertimbangkan kalau kita ingin melakukan penelitian yang baik. Dengan penelitian yang baik kita bisa mendapatkan data, informasi, dan memberikan pengetahuan baru pada banyak pihak. Jadi kontribusi jariah kita akan besar. So, mari kita jaga kualitas penelitian, karena dengan kualitas penelitian yang baik, kita bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Semangat, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.